Namaku Yani, usiaku 28 tahun. Aku sudah menikah 7 tahun. Suamiku bernama Salim, usianya 32 tahun. Aku seorang ibu rumah tangga dan suamiku bekerja sebagai karyawan pabrik. Kehidupan kami bisa tergolong bahagia. Mas Salim seorang suami yang baik. Dia selalu menyayangiku, tapi sayangnya ibu mertuaku mulai tidak menyukaiku. Dulunya kami tinggal di rumah mertuaku. Sudah 2 tahun ini kami memilih mengontrak. Ibu mertuaku selalu membahas soal cucu, sedang aku dan suamiku belum dikaruniai anak. Aku mencoba mengerti mertuaku karena Mas Salim anak tunggal. Tapi, makin kesini ibu mertuaku makin keterlaluan saat Mas Salim pergi. Dia memperlakukanku dengan tidak baik. Untung ada bapak mertuaku yang membelaku. Akhirnya bapak mertuaku menyuruh kami untuk mengontrak saja, dan suamiku menyetujuinya. Semenjak kontrak ibu mertuaku tak pernah datang, tapi bapak kadang datang berkunjung, sebatas ingin melihat aku dan Mas Salim. Segala macam cara telah kita coba, dari ke dokter, pengobatan alternatif, sampai ke ustadz. Tapi, Tuhan belum memberikan kepercayaan itu ke kami. Sampai suatu ketika, bapak berkunjung. Pagi-pagi sekali dia datang ke kontrakan. Awalnya dia ngobrol dengan Mas Salim. Tapi karena Mas Salim hari ini kerja masuk pagi, tak lama dia pun berpamitan dengan aku dan bapak. Setelah itu bapak duduk di teras rumah. Aku pun membuatkan kopi. Setelah membuatkan kopi, aku segera mandi. Setelah selesai mandi, aku menemui bapak di teras, mengajaknya untuk sarapan dulu. Tapi sepertinya bapak sedang memikirkan sesuatu. Aku pun menanyakan ada apa sebenarnya. Kok bapak sepertinya ada yang dipikirkan? Bapak pun bilang sebenarnya ada hal penting. Bapak mengajakku masuk ke dalam. Tak anak, kalau ada tetangga yang mendengar. Kami pun duduk di ruang tamu. Bapak pun bilang bahwa ibu menyuruh Mas Salim untuk menikah lagi. Bahkan, ibu sudah membawa calonnya main ke rumah. Mendengar itu, aku kaget. Aku pun sontak bertanya, menurut bapak bagaimana? Bapak menolaknya. Makanya bapak datang ke sini untuk membahas ini sama Mas Salim. Ibu mertuaku hanya mengingatkan cucu dari Mas Salim. Aku pun hanya tertunduk terdiam dan meneteskan air mata. Bapak pun menasihatiku untuk jangan menangis. Kita harus cari solusinya, bagaimana menangani ibu. Bapak pun bertanya apa ikhtiar yang sudah kami lakukan. Aku pun menjelaskan, kita sudah ke dokter, ustadz, ke pengobatan alternatif juga. Tapi memang belum ada hasil. Bapak pun tanya, apakah saat ke dokter? Aku mengecek kondisi kita juga. Aku bilang kita hanya daftar program hamil, tidak check up. Aku menolak untuk itu. Aku takut jika aku dicek dan aku subur, Mas Salim akan sedih. Aku nggak mau membuatnya putus asa. Bapak pun bertanya kenapa aku bisa bicara seperti itu. Aku pun menjawab bahwa di luar sepengetahuan Mas Salim, aku pernah cek ke dokter sendiri. Dan hasilnya aku baik-baik saja dan subur. Makanya aku tak mau cek saat sama Mas Salim. Sontak bapak mertuaku kaget mendengar itu. Bapak pun bertanya kenapa aku menutupi ini. Aku hanya bilang, aku mencintai Mas Salim. Seumpama harus diejek orang karena kita belum punya anak, biar aku saja yang disalahkan. Bapak pun makin kaget dengan pernyataanku ini. Dia tanya terus bagaimana dengan kondisi saat ini. Aku pun berkata aku sedang memikirkannya. Cepat atau lambat ini pasti terjadi. Dan aku takut rahasia ini akan terbongkar jika istri kedua Mas Salim tak bisa hamil juga. Aku kasihan ke Mas Salim, kataku. Bapak pun tertunduk sesaat dan izin keluar untuk merokok dulu. Sembari memikirkan ini. Saat bapak merokok di depan aku, masuk ke kamar untuk merapikan tempat tidurku. Setelah beberapa saat bapak tiba-tiba masuk ke kamar. Aku pun kaget dan bertanya ada apa. Dia menjawab dia punya ide. Dia memanggilku untuk duduk di sampingnya dan memisikiku soal itu. Aku pun menurutinya dan duduk di sampingnya. Bapak bilang bagaimana kalau aku dan dia. Begitu,
Siapa tahu akan berhasil dan ibu mertuaku tak jati menjodohkan dengan orang lain. Aku yang mendengar itu sangat kaget. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dia melanjutkannya. Jika iya, maka anaknya nanti. Akan tetapi sedarah daging dengan Mas Salim. Tidak ada curiga jika sama orang lain tentu itu bukan sedarah dengan Mas Salim, ucapnya. Aku pun hanya tertunduk dan berpikir, ini berat buatku. Aku gak mau seperti ini. Tapi aku juga takut jika benar Mas Salim menikah lagi. Tak cuma hatiku yang hancur, Mas Salim juga. Kalau rahasia ini sampai tahu di lingkungannya, aku pun akhirnya melirik bapak mertuaku. Dan aku menyetujui dirinya. Setelah melakukan itu, bapak pun sarapan. Aku yang awalnya takut, justru aku kenakan. Berbeda dengan Mas Salim, bapak mertuaku justru bisa memberiku lebih. Setelah selesai dia pulang, dia pun bilang akan sering ke sini, menyesuaikan jadwal kerja. Mas Salim. Aku justru makin plong rasanya. Aku ketawa-tawa dan bernyanyi. Aku merasa senang hari ini. Waktu berlalu, bapak pun menepati janjinya. Dia sering sekali ke sini. Kadang tak hanya sekali saja, sampai 2 atau 3 kali. Kadang aku juga menyusul ke ladangnya. Aku sangat senang dengan semua ini. 3 bulan berlalu, aku merasa berbeda. Aku pun mengecek, dan ternyata benar. Aku sedang hamil. Aku pun segera cek ke dokter. Ternyata aku sudah 2 minggu isi. Aku pun mengabari Mas Salim. Begitu senangnya Mas Salim mendengar itu. Mas Salim mengabari ibunya dan ibu mertuaku. Sangat senang mendengarnya, dan dia menyuruh aku dan Mas Salim pulang ke rumah, biar dia bisa menjagaku. Mendengar itu, aku menolaknya. Aku memilih untuk tetap di kontrakan. Aku berpikir jika aku di sana aku tidak bisa bebas. Aku pun akan susah berhubungan dengan bapak mertuaku karena aku masih ingin bersamanya. Inilah pengalaman hidupku.